Ini adalah suasana camp pelatihan keterampilan di China, khusus untuk etnis Uyghur di Provinsi Xinjiang. Kelihatannya bahagia kan? Nggak ada yang salah kelihatannya. Tapi kemarin PBB baru aja keluarin laporan hasil investigasi mereka terhadap camp ini. Hasilnya memprihatinkan. China dituduh PBB melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya, atau HAM yang serius atas etnis Uyghur di China. Tuduhannya nggak main-main, guys. China dituduh menyiksa, melakukan kekerasan berdasarkan gender, dan juga membuat undang-undang yang khusus untuk menekan etnis Uyghur. Nah, PBB rekomendasikan China untuk secepatnya melepaskan semua tahanan Uyghur. Lalu gimana tanggapan China? China menyangkal semua tuduhan dan bilang laporan ini cuma lelucon dari negara barat aja. Bahwa investigasi ini dijadiin alat politik untuk serang China. Nah, kisah China, Uyghur, dan kecurigaan media dunia ini bukan hal baru, guys. Udah terjadi bertahun-tahun, tapi nggak kunjung usai. Selalu ada drama baru. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di Uyghur? Kenapa masalahnya sampai berlarut-larut sampai sekarang? Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang, ayo kita bertualang. Nah, untuk awal, ayo kita kenalan sejenak ya dengan etnis Uyghur. Ada 3 keunikan etnis Uyghur. Pertama, fisik. Aku ajak teman-teman lihat dulu orang Uyghur kayak gimana sih sebenarnya. Nah, ini fotonya etnis Uyghur. Kalau kita lihat fisiknya beda banget sama Chinese. Matanya agak besar, rambutnya pirang, hidungnya mancung, kayak bule gitu ya. Atau bisa dibilang tapi masih ada kelihatan campuran dengan Chinese-nya, jadi kayak blasteran. By the way, ini fotonya fisiknya ekstrim ke bulenya ya. Tapi kalau aku lihat rata-rata sih lebih ke arah percampuran ciri-ciri fisik etnis Uyghur. Oke. Nah, kenapa fisiknya bisa seperti blasteran? Ya, karena lokasinya Uyghur, tempat tinggalnya etnis Uyghur itu merupakan titik pertemuan antara China, Rusia, Afghanistan, Mongolia. Jadi seiring waktu banyak penjelajah yang datang ke sana dan kawin campur. Aku ajak teman-teman lihat petanya bentar. Oke. Ini peta China yang ada kuning dan ada yang merah itu daerah Xinjiang. Daerah tempat tinggal etnis Uyghur. Nah, teman-teman lihat pertama yang kita bisa lihat ukurannya gede banget, luas. Dan apakah etnis Uyghur tinggal di merata di seluruh daerah ini? Enggak. Ini kebanyakan daerah ini tanah kosong, luas tanah kosong yang kaya dengan sumber daya alam. Ada minyak dan juga ada kapas. Oke. Nah, jadi etnis Uyghur tinggalnya cuma di 2 kota. Setauku terpusat di 2 kota, di atas di Urumqi daerah sini. Dan juga di sebelah kiri samping ini di daerah namanya apa? Kashgar. Jadi Kashgar dan Urumqi, yang lain semuanya daerah kosong, luas, padang. Bayangin padang rumput yang hijau dikelilingi pegunungan gitu ya. Nah, jadi ini daerahnya dia, tapi kalau teman-teman perhatiin, dia sebenarnya berbatasan dengan banyak negara loh. Ini Kashgar, ini Urumqi yang tadi, berbatasannya dengan apa aja? Di sebelah kiri mulai ada Pakistan. Oke, habis itu ada naik ke atas berbatasan dengan Afghanistan. Habis itu Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini daerah pecahannya Uni Soviet dulu. Habis itu di sebelah sini, sebelah kanan ada Mongolia. Jadi dia tempat pertemuan banyak kultur, banyak ras, banyak yang kalau semuanya ras yang tadi Pakistan, Afghanistan semua mau ke China, lewatnya lewat Kashgar. China mau ke mereka, ke Afghanistan dan yang lain lewatnya Kashgar. Jadi tempat lalu lalang, persinggahan, tempat di tengah. Oke. Nah, kedua keunikan etnis Uyghur adalah lokasi tempat tinggal mereka. Balik lagi ke sini. Yang unik adalah kalau teman-teman perhatiin di sini yang warna merah-merah ini adalah dataran tinggi atau pegunungan. Jadi etnis Uyghur itu rumahnya itu dikelilingi oleh pegunungan yang membatasi mereka dengan Afghanistan, Pakistan, dan Rusia yang lain. Jadi untuk tentara-tentara semuanya mau serang ke Kashgar itu susah, guys. Harus lewatin gunung yang tinggi, yang terjal, yang lain gitu.
palingan yang lewat sering ya berarti pedagang gitu. Bawanya singkat, bawa onta singkat. Nah, tapi berarti kalau teman-teman perhatiin dari Kashgar ke China, ke mainland China ini nggak ada gunung. Tapi ada dataran luas padang pasir yang menghalangi mereka. Jadi di tengah ini yang Tarim ini padang pasir, gurun Gobi setauku. Jadi benar-benar dia terlindungi oleh situasi alamnya dia. Nah, tapi sisi buruknya juga ya mereka jadi agak terpencil lah. Susah buat akses keluar. Jadi kuper dengan perkembangan zaman dan teknologi kan. Nah, satu lagi perbedaan dasar etnis Uyghur adalah agama mereka saat ini Islam. Ya, beda dengan China yang mayoritas agamanya Buddha. Kenapa aku bilang saat ini? Karena sebelumnya etnis Uyghur beragama Buddha. Tapi seiring sejarah mulai berganti jadi Islam. Kenapa ya? Dengan adanya kedatangan banyak perantau dari Afghanistan, dari atas semuanya mulai berganti. Oke, Uyghur emang beda dari China. Kita udah tahu tadi. Tapi kenapa harus China terkesannya lebay banget ke etnis Uyghur? Maksudnya kenapa harus taruh polisi, tentara dalam jumlah banyak buat camp pelatihan atau penjara gitu ya dalam istilah dunia barat buat etnis Uyghur? Kenapa nggak bisa hidup damai tentram aja sih seperti daerah lain di China? Oke. Pertama, karena suhu politik di Xinjiang itu udah lama panas, udah lama tegang guys. Banyak warga Uyghur itu yang protes secara damai ataupun protes pakai kekerasan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka harusnya jadi negara mandiri, merdeka, nggak di bawah China. Mereka merasa dikekang oleh China. Contoh yang besar adalah pas teror bom BIS, pas Olimpiade China tahun 2008 yang lalu. Pihak yang klaim bomnya adalah Turkestan Islamic Party dari Uyghur. Lalu pas 2014 ada insiden bom di pasar di daerah Kashgar. Dan penusukan di stasiun kereta. Total yang meninggal 30 orang. Terluka 200 orang. Nah, by the way ini tahun 2014 ini momentum titik tolak kebijakan pengamanan China di Xinjiang, daerahnya Kashgar. Nah, itu yang meningkat jadi super tajam, super ketat nih pas 2014 ini, gara-gara insiden ini. Nah, lalu juga selain itu ada gesekan sosial dengan warga transmigrasi China, suku Han, yang emang sengaja dibawa masuk ke Xinjiang, tinggal di Xinjiang oleh pemerintah China. Mirip program transmigrasi Indonesia deh. Nah, pas tahun 2009 ada kerusuhan, pertikaian antara etnis Uyghur dan suku Han, yang suku transmigran itu. 200 orang mati guys, kebanyakan dari suku Han. Nah, alasan yang lain pemerintah China lebay kenapa? Ya, kedua untuk jaga stabilitas Xinjiang agar nggak tambah buruk. Ketiga untuk jaga-jaga dari ancaman instabilitas dari luar, Afghanistan, Pakistan. Karena kita udah lihat peta tadi, kojak teman-teman lihat balik lagi, kalau kelompok separatisnya Uyghur bergabung dengan Afghanistan, dikomporin orang Afghanistan ke Uyghur bawa senjata, orang Pakistan bisa jadi perang skala penuh. Itu yang nggak diinginkan oleh pemerintah China tuh, menurut mereka gitu kan. Dan juga keempat untuk amanin project BRI China, project strategis Belt Road Initiative. Ini project apa? Nih aku ajak teman-teman lihat. BRI itu yang ini. Itu project China mau ciptakan jalur perdagangan ke sekeliling dunia baru. China jadi pusatnya. Nah, BRI itu dulunya jalur sutra gitu ya. Sekarang mau di-upgrade sama pemerintah jadi BRI namanya. Nah, apa hubungannya BRI dengan Kashgar, dengan Xinjiang? BRI yang di jalur darat itu lewat Kashgar, guys. Jadi aku ajak teman-teman lihat jalurnya nih, coba perhatiin yang dari ini China, ada garis warna orange ini itu jalan yang menghubungkan ya tempat pusat alur perdagangan dari China lewat Kashgar masuk kemana ini? Masuk ke Pakistan setahu BRI. Habis itu ke Iran, tembus ke Ukraina, Moskow, London lewat jalan. Jadi perdagangannya lebih gampang. Nah, kalau di jalur yang Kashgar bermasalah, BRI-nya China bisa bermasalah nih seluruhnya. Nah, itu menurut mereka jadi sangat penting. Oke, nah saat ini tuduhan media barat adalah lebih dari 1 juta etnis Uyghur lagi ditahan di kamp konsentrasi atau penjara istilahnya. Nah, dicuci otaknya, dipaksa kerja di ladang-ladang kapas. Nah, siapa aja yang ditahan? Ya, semua Uyghur yang dicurigai sebagai ancaman. Ditahan tanpa surat penahanan
tanpa pengadilan, tanpa dasar hukum. Jadi setauku etnis Uyghur jumlahnya total ada 11 juta. Yang ditahan 1 juta, hampir 10%-nya loh. Banyak banget itu sih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan budaya dan identitas etnis Uyghur. Supaya nurut ke China. Nah, ini menurut tuduhan media barat ya. Nah, kalau menurut China gimana? Ya, menurut China ini bukan apa-apa, bukan penjara, melainkan pusat pelatihan keterampilan. Untuk kasih keterampilan ke etnis Uyghur supaya bisa dipakai di dunia kerja. Menurut China, semua yang mereka lakukan itu untuk kembangin ekonomi etnis Uyghur. Dan juga untuk jaga perdamaian dan kestabilan. Gimana dari sisi dunia? Ya, kalau dari PBB yang bisa mereka lakukan kayaknya sebatas soft approach aja. Ya, lewat investigasi yang hasilnya baru keluar kemarin itu. Ya, namun tindak lanjutnya kayaknya susah. Kenapa? Karena China adalah bagian Dewan Keamanan PBB, punya hak veto, gitu ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, apakah China jadi penjahat karena tindakannya ke etnis Uyghur? Ya, sebaiknya nggak perlu pakai label seperti penjahat, kurang berguna juga. Yang pasti yang dilakukan China terhadap Uyghur salah, sangat salah, harus dihentikan. Tapi apakah itu berarti media Barat dan negara Barat adalah pahlawan, mulia, heroik? Ya lagi-lagi sebaiknya nggak perlu pakai label. Yang pasti dalam kasus China, Uyghur, posisi mereka tepat. Tapi bukan berarti mereka juga nggak pernah lakukan hal yang sama loh guys. Sejarah penjajahan negara Eropa terhadap suku Indian di Amerika, Negro di Afrika, Asia, dan juga di Indonesia. Itu semua sejarah itu udah bisa bicara langsung. Kita nggak perlu kasih jabarin tuh ya. Bahkan tindakan mereka waktu itu jauh lebih brutal dari yang dilakukan China ke Uyghur sekarang. Waktu itu jauh lebih brutal. Nah, saat ini negara Barat itu mampu kedepanin moral mereka, kedepanin kemanusiaan mereka. Ya, karena kenapa? Karena mereka udah dapat hak dan dapat keunggulan, keistimewaan dari tindakan nenek moyang mereka yang udah jajah dunia sebelumnya. Jadi udah di atas nih sekarang, udah bisa almighty gitu. But it is what it is. Ya, dunia terus berputar. Apapun yang terjadi, dunia berputar terus. Ya, apa pandangan kamu terhadap kisah China, Uyghur, dan negara Barat? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.